secara ekonomi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kami dikuasai hanya oleh segelintir orang. Itu kapitalisme ya Pak ya. Jadi kapitalisme memang sudah ada dari dulu. Yang kuat semakin kuat menguasai. Ya, kalau di sini mungkin bahasanya oligarki itu gitu. Menguasai semua sendi. Ya, tanya ChatGPT Pak, bagaimana menumbangkan oligarki? Jawab dia Pak. Ya, cara-cara menumbangkan oligarki, tanya ChatGPT, dia jawab. Benar jawabannya. Ya, semuanya dikasih tahu sama kita. Ya, mengakarnya riba. Kalau nggak riba nggak bisnis namanya. Dulu apa? Oh, pinjol. Dulu yang namanya logika berdagang itu riba. Bukan dagang namanya kalau nggak pakai riba. Ya dulu. Fa innamal bai'a mislur riba, gitu kan dikatakan ya. Sesungguhnya perdagangan itu adalah ya riba. Ya. Padahal Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kita mengakui tidak ada ilah yang patut kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan apapun yang ada di muka bumi, di alam semesta, kecuali Allah. Tidak ada yang kita ikuti petunjuknya, kita ikuti perintahnya, hukum-hukumnya, kecuali Allah. Itu maknanya dalam ya. Yang ketiga, dia merupakan asasul inqilab, merupakan akar perubahan. Asas itu akar fondasi perubahan. Seseorang bisa berubah dengan syahadat. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana kisah para sahabat. Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair, anak seorang yang kaya raya, disayang oleh ibunya, dia pun menyayangi ibunya. Ketika ibunya mengetahui anaknya masuk Islam, bersyahadat, beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Ta'ala, ibunya kemudian membuang makan. Ini anak saya tahu ya, kelemahan saya mama saya. Kalau saya melakukan tindakan membuang makan, tapi apa yang dikatakan oleh Mus'ab? Ya, ibu ini kan seandainya ibu memiliki nyawa 10 dan satu persatu nyawa itu lepas di hadapanku, niscaya aku tidak akan berubah keyakinan, karena dia sudah melihat kebenaran. Asyhad, melihat, menyaksikan. Ini PR kita di sini nih, ya, PR kita di sini. Bagaimana kita berupaya untuk ikut juga menyaksikan kebenaran itu, sehingga keyakinannya kuat. Ya, itu asasul kilab. Kemudian Ammar bin Yasir, ya, seorang budak, ibu bapaknya juga budak. Ibunya harus mati di depannya, ya, ketika disiksa oleh orang kafir Quraisy. Bahkan dia dipaksa untuk menyebutkan berhala-berhala yang dipaksakan, ya. Nah, ini cerita beberapa sahabat yang mengalami perubahan yang luar biasa ketika dia bukan syahadat. Asasul inqilab, pokok, basic, ya, fondasi dari perubahan. Kemudian yang keempat, dia ada haqiqatu da'watir rusul. Ar-rusul, rusul itu jamak dari rasul. Dia adalah merupakan hakikat dari dakwah para rasul, yaitu menyampaikan kalimat tauhid. Nah, nanti kita lihat ya. Ini yang belum kita bahas lebih jauh ya. Kemarin sampai poin ketiga kalau nggak salah ya. Sampai asasul inqilab, merupakan dasar dari perubahan. Seseorang bisa berubah dengan syahadat. Ya. Salaf itu dia melihat dulu, ya, melihat dulu, baru bersaksi. Jadi persaksiannya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual yang berharga. Maka kemudian dia menyatakan, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia bersyahadat. Ya, ChatGPT aja bersyahadat ya Pak enggak? Ya, tahu ChatGPT Pak? Ya,
Itu artificial intelligence ya, alat baru. Ini kita para kolonial ya, mungkin belum begitu paham tentang ChatGPT. Dia berani bersyahadat tuh ChatGPT, Pak. Ya, ada ChatGPT. Apakah agama yang asli ini? Dia bilang Islam. Kitab mana yang asli, yang tidak pernah berubah dari sejak awal disusun? Ya, dia bilang. Ya. Kalau gitu kamu Muslim dong? Iya, saya Muslim. Ya, itu apa namanya komputer ya Pak ya, komputer. Kalau gitu kamu mau dong bersyahadat? Ya, saya mau. Coba ucapan syahadat dia Pak. Ya, ChatGPT itu kayak apa kemampuan apa komputer lah ya, artificial intelligence. Ya, jadi dia sudah menyaksikan tuh. Nah sekarang kalau kita kan kebalik, kita bersyahadat dulu, kemudian sambil berjalan kita mencoba untuk melihat ya ayat-ayat kebesaran dan eksistensi Allah yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian yang kelima, dia merupakan fadhail azimah, keutamaan yang agung. Ya, saya mau langsung ke hakikatu dakwatir rusul ya, tentang bahwa para nabi, para rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, mereka semua adalah menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ya, kalau mereka la ilaha illallah, nanti nabinya siapa? Jadi kalimat tauhid yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya. Ya. Nah, kenapa kita belajar syahadat? Belajar dari yang global dulu ya. Kalau agama Islam itu dari syahadat, dan ada tentang ibadah. Kalau syahadat itu akidah, kemudian ibadah. Kemudian setelah itu fikih dan seterusnya ya. Nah ini belajar dari global dulu, baru kemudian yang cabang-cabang. Jadi kalau syahadat itu adalah fondasi, kemudian ilmu yang lain itu adalah cabang-cabang. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Islam datang, kondisi Mekah pada saat itu, kalau kita lihat dari sisi politik, ekonomi, dan moral, itu terpuruk ya Pak ya. Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di kaumnya kepada seluruh umat manusia, mulai dari kaum Quraisy yang ada di Makkah, kondisi politik saat itu mereka ada di bawah dua superpower, yaitu Romawi dan Persia. Ya, makanya ada surat yang namanya surat Ar-Rum. Surat keberapa Pak? Ar-Rum ke 30 ya. Surat Ar-Rum itu menunjukkan bangsa Romawi saat itu yang berkuasa, dua superpower Romawi dan Persia. Ya, di ayat itu dinyatakan libatir Rum fi al-ardi, akan dikalahkan bangsa Romawi, dan itu terbukti ya. Kemudian secara ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kami dikuasai hanya oleh segelintir orang. Itu kapitalisme ya Pak ya. Jadi kapitalisme memang sudah ada dari dulu. Yang kuat semakin kuat menguasai. Ya, kalau di sini mungkin bahasanya oligarki itu gitu. Menguasai semua sendi. Ya, tanya ChatGPT Pak, bagaimana menumbangkan oligarki? Jawab dia Pak. Ya, cara-cara menumbangkan oligarki, tanya ChatGPT, dia jawab. Benar jawabannya. Ya, semuanya dikasih tahu sama kita. Ya, mengakarnya riba. Kalau nggak riba, nggak bisnis namanya. Dulu apa? Oh, pinjol. Dulu yang namanya logika berdagang itu riba. Bukan dagang namanya kalau nggak pakai riba. Ya dulu
Fa innamal bai'a mislur riba, gitu kan dikatakan ya, sesungguhnya perdagangan itu adalah ya riba. Ya, padahal Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Secara moral, ya, dulu ada istilah perkawinan istibda, mukhadamah, as-sighar, warisan dan sebagainya, ada mut'ah juga. Yang ini kemudian dihapus setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul dan Islam menguasai Jazirah Arab pada saat itu ya. Ini salah satunya adalah pernikahan, bagaimana seorang suami bisa menyerahkan istrinya ke orang lain, Pak. Ya, menyerahkan itu untuk dia dibuahi ya. Nah itu ada istibda namanya ya. Itu betapa bobroknya moral saat itu. Ya, seorang ayah ketika dia tidak menyukai anak perempuannya lahir, dia bisa menguburnya hidup-hidup ya, karena mungkin dia malu memiliki anak wanita. Seperti itu ya. Minuman keras dan judi sudah menjadi kebiasaan. Jadi betapa kondisi saat itu secara politik, ekonomi dan moral terpuruk ya. Mau mulai dari mana? Ketika Rasul diutus, kata Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perintah ya ayyuhal muzammil qumil laila, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Itu perintah yang berikutnya adalah bangun, sholat malam, kemudian beri peringatan. Karena keterpurukan ini. Lalu Rasul mulai dari mana? Melihat kondisi kota Makkah, penduduknya saat itu berada dalam keterpurukan politik, ekonomi, dan moral. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penanaman akidah. Akidah dulu, Pak, diberesin. Ya, karena dengan akidah semuanya akan selesai. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sempat mengenai rukun Islam itu ada 5 Pak ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakat wa suma tahil baiti man istata'a ilaihi sabila. Semuanya berat. Salat berat. Puasa berat, haji berat ya. Maka yang diberesin ininya dulu ya, keimanan. Dengan keimanan semuanya jadi ringan. Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat, lakabirah, kecuali yang khusyuk, yaitu orang yang alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nih, keyakinan. Yakin akan bertemu dengan Rabb-nya. Maka salatnya menjadi ringan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin dia akan kembali kepada Rabb-nya. Sesuatu yang akan kita kembali ke situ, maka kita persiapkan dengan baik, karena nggak ada titik balik. Sekali ke situ nggak akan ada titik balik. Kita harus persiapkan dengan benar, membawa bekal sebanyak mungkin, yaitu bekal amal beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ini ketika Allah menurunkan surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan Allah menemui engkau ya Muhammad dhallan. Dol itu artinya apa Pak? Secara kasar sesat ya, nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah katakan fahada, engkau aku beri hidayah ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah menemui engkau dalam keadaan serba kurang, fa'aghna, aku cukupkan. Jadi Allah kasih petunjuk bagaimana memecahkan problem masyarakat, yaitu apa? Beresin akidahnya dulu dengan akidah yang benar ya. Baik, kita lanjut tentang
dakwah itu adalah syahadah itu adalah hakikat dakwah pada para nabi dan para rasul. Kita lihat surat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 25. Al-Anbiya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidak aku utus min qablika, sebelum engkau ya Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul, dan aku tidak mengutus seorang rasul pun, gitu ya. Kalau kita mau sederhanakan, aku tidak mengutus seorang rasul pun illa nuhi ilahi, kecuali aku wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, maka hendaklah kalian menyembahku, kata Allah. Jadi kalau ada narasi yang mengatakan agama Kristen dibawa oleh siapa? Salah, ya. Bukan Nabi Isa. Ya, dulu waktu kita SD, SMP, apa SMA tuh ya, di buku-buku, bahkan buku agama ya Pak ya, yang diterbitkan oleh, nggak jelas terus siapa penerbitnya ya. Nah, agama Kristen dibawa oleh Nabi Isa. Salah. Mereka semua adalah nuhi ilaihi, Allah wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Terus kayak begitu ya. Nah, ini tentunya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini ya. Al-Anbiya ayat ke-25.